Selamat datang di rumah Murta. Bagaimana kabar? Itu Oma. Mari silakan masuk. Ke kasir tadi bantu dengan tutu saya. Saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia Jadi maksudnya menyebutkan ini unik sendiri nih. Nah, biar nanti mengusung Asia sebagai ikon atau identitas restoran itu seperti Oke, jadi mungkin sebelum masuk ke ide gitu kan, kita latar belakang dulu nih gitu kan. Jadi saya punya target dalam usia tertentu gitu kan, pengen punya bisnis yang bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa F&B? Karena ya latar belakang dari keluarga yang memang sudah 20 tahun di bisnis kuliner. Ditambah saya juga pekerja waktu itu ya, profesional dan aktif di beberapa yayasan, akhirnya menemukan fakta di mana banyak lansia itu yang perlu untuk bertahan hidup gitu kan, baik itu ya istilahnya memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan kesepian gitu kan. Akhirnya brand ini Uma kan artinya rumah nenek ya gitu kan. Akhirnya terbentuklah dengan harapan memberi produk, suasana atau apa itu selayaknya di rumah nenek gitu. Jadi awalnya seperti itu sih. jadi vibes-nya supaya ya pemilik itu merasakan kemiripan atau kangen rumah. Iya, benar. Apalagi kalau secara market sendiri, kita awal itu adalah marketnya itu millennials gitu kan. Tapi secara khusus itu sebenarnya kita menjaring para perantau. Karena saya juga perantau gitu kan. Kadang-kadang kangen gitu kan suasana rumah gitu kan, makanan rumah gitu kan. Akhirnya itu yang memang kita hadirkan gitu kan. Apalagi di Jakarta ini kan mayoritas para perantau ya gitu kan. Jadi menurut aku ini adalah target market ada gitu kan untuk istilahnya mereka merasakan suasana rumah nenek itu. Oke Mas, dengan sebuah atau identitas dan koma atau nenek itu ada gimmick atau program lain nggak selain ternyata di semua ada waiters orang beda dan waiters nenek juga kan ada lagi nggak program atau vacation lain? Ya, jadi kalau program sendiri kita ada Oma Peduli. Jadi karena ya yang tadi ya dari visi Uma berdiri ini kan sebenarnya ya tadi selain ada pemberdayaan lansia, kita itu pengen punya manfaat buat orang lain juga gitu kan. Jadi kita ada program Oma Berbagi itu kayak ngasih makanan gratis untuk para panti asuhan kayak gitu. Jadi ada program-program yang memang sudah dijalankan reguler gitu. Kayak gitu. Sebelumnya ada bocoran juga ada waktu yang konvensi Asia kasih dibagi itu cuma lewat pengguna Sabta. Ya, ikut serta. Iya, jadi sebenarnya ya itu dari 1 tahun berjalan ini ya akhirnya banyak kita juga ikut berpartisipasi ya untuk memberi inspirasi kali ya gitu kan bahwa ternyata bisa bekerja antar generasi. Jadi itu yang sebenarnya aku mau buktikan juga gitu kan. Kalau mungkin sebagian orang ya saya berpikir Uma ini semuanya lansia gitu kan, tapi tidak gitu kan. Jadi ini sebenarnya yang aku pengen buktikan adalah kerja antar generasi itu bisa harmonis gitu kan. Karena bagaimanapun mana ada part di mana anak-anak muda itu dibutuhkan gitu kan, dan lansia juga dibutuhkan. Jadi ya pas kemarin kita dapat undangan untuk conference di Bali gitu kan. Ya istilahnya ya ternyata kita diakuin gitu kan. Ya 1 tahun, di 1 tahun berjalan gitu ya. Nah berkaitan dengan waiters seniornya sendiri atau oma-oma itu kan ini ada berapa waiters oma berarti Mas? Ada 4. Iya. Iya. Nah nantinya memang akan merekrut waiters yang usianya ya atau memang hanya pas ada ini sebagai anak ya?
Itu yang sedang kita pikirkan gitu kan. Jadi pada awalnya kan sebenarnya kita sedang mencoba nih Mbak gitu kan. Jadi apakah efektif atau efisien gitu kan. Pada awalnya ya kita menganggap ya kita uji coba nih gitu kan. Tapi ternyata bisa gitu kan. Bahkan Oma ini menjadi poin plus untuk pelayanan dari Oma-Oma sendiri. Dengan terbukti kita melakukan survei di bulan Agustus tahun ini itu dari 1.000 koresponden itu 97% itu merasa puas dengan pelayanan dari Oma gitu kan. Jadi aku pikir mungkin gitu kan bisa dimanfaatkan supaya kayak bisa melibatkan banyak Oma lagi sih untuk yang terlibat di operasional outlet ya. Hanya Uma aja atau opa-opanya juga? Karena sesuai brand kita Oma-Oma gitu kan, mungkin Oma dulu. Tapi ke depannya kalau memang kita ada bisnis yang pengembangan dari Oma-Oma sendiri, kenapa tidak gitu kan untuk mengajak para opa-opa juga. Nah, ini mungkin berkaitan sama tantangan akhirnya Bang terjalinan pada saat ini. Tantangannya seperti apa sih Mas? Karena kan senior mungkin orang menganggap yang sudah tidak mampu untuk mengerjakan banyak hal. Padahal harapannya lansia kan kalau dia datang dari tantangannya sendiri dan Sebenarnya tidak ada tantangan yang cukup sulit atau gimana ya. Ya, tapi justru tadi kita kan karena menyesuaikan secara job desk-nya dulu nih gitu kan, mana yang bisa dipegang oleh Oma-Oma ini gitu kan. Jadi yang mungkin di dunia F&B ini lebih ke pelayanan dan lain-lain. Makanya dari sisi poin itu kan sebenarnya ada value khusus gitu kan. Terus ya paling justru lebih banyak positifnya sih Mbak gitu kan. Jadi kayak dari generasi yang muda pun akhirnya melihat Oma yang masih aktif dan produktif gitu kan. Jadi merasa termotivasi juga gitu kan dengan kehadiran Oma. Oh Oma aja masih aktif, masih mau bekerja gitu kan. Jadi anak-anak yang muda pun jadinya bersemangat tuh untuk bekerja lebih giat gitu. Mungkin terakhir Mas, harapan Mas Gini sendiri terhadap dampak sosial yang bisa diberikan kepada masyarakat selain marketing tadi ada program lain yang lebih melebarkan manfaat ke masyarakat sendiri. Sebenarnya sih harapannya adalah ya kita berusaha untuk coba membuktikan dulu gitu kan bahwa bekerja antar lintas generasi itu bisa gitu kan. Tapi ya mungkin sebagai pelaku bisnis kan kadang-kadang kita memikirkan efisiensi dan efektivitas dari operasional gitu kan. Di Uma-Uma bisa gitu kan. Jadi harapannya ini kan sebenarnya banyak sekali lansia itu yang masih aktif, masih produktif dan karena keterbatasan ruang untuk bekerja gitu kan. Jadi ya mereka tidak tersalurkan aja sih gitu kan. Jadi harapannya banyak para pengusaha ya untuk F&B atau bisnis yang lain itu mulai untuk melibatkan lansia kali ya supaya lansia ini bisa kesejahteraannya juga bisa terjamin juga.